Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Hilmi dari AK5B Politeknik Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan siklus penjualan dari perusahaan Jim & Clean. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita membahasnya. Diagram konteks. Pada diagram konteks, proses ini dimulai dari pelanggan, di mana ia melakukan pesanan barang dan kemudian akan diterima oleh sistem. Lalu, sistem penjualan akan mengirimkan bukti berupa faktur penjualan kepada departemen penjualan. Setelah itu, departemen penjualan akan mengupdate buku besar persediaan berdasarkan faktur penjualan tadi. Kemudian, sistem akan mengirim file pesanan penjualan kepada gudang untuk menandatanganinya. Lalu, gudang akan melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas barang. Setelah itu, sistem penjualan mengirim data beserta barang yang dari gudang tadi kepada departemen pengiriman. Kemudian, departemen pengiriman akan menyerahkan barang sesuai dengan yang tercantum pada faktur kepada pelanggan. Lalu, Departemen Akuntansi akan melakukan pencatatan transaksi. Setelah itu, mengirimkan laporan penjualan ke sistem untuk nantinya akan dikirim kepada pemimpin. Berikutnya, data flow diagram atau DFD. Untuk DFD level 0, ada 3 proses. Yang pertama, pesanan penjualan divalidasi. Yang kedua, prosedur pengiriman. Dan yang ketiga, penerimaan pembayaran. Jadi, yang pertama, pelanggan mengirimkan pesanan dan validasi pesanan akan dilakukan dengan melihat master data pelanggan. Faktur penjualan yang sudah tervalidasi akan dikirimkan ke pelanggan dan faktur penjualan akan dikirimkan ke departemen penjualan. Setelah itu, departemen penjualan akan melakukan update buku besar perusahaan yang otomatis ini nanti akan mengupdate master data persediaan. Di proses kedua, prosedur pengiriman tersebut, departemen penjualan akan mengirimkan arsip faktur penjualan kepada pelanggan. Di proses ini juga akan menimbulkan arsip surat jalan, yaitu kelengkapan yang dibutuhkan dalam proses pengiriman barang kepada pelanggan. Yang berikutnya, DFD level 1. Di DFD level 1 ini akan lebih membahas mengenai pemeriksaan pembelian kredit. Proses dimulai ketika pelanggan mengirimkan pesanan kreditnya. Persetujuan pesanan pelanggan dengan mengecek batas kredit dengan melihat master data pelanggan dan master data piutang. Apabila pesanan disetujui, maka akan masuk ke proses berikutnya. Tapi kalau tidak disetujui, maka akan ditolak atau di-reject. DFD level 2. Di DFD level 2, mengenai pembuatan surat jalan ini, dimulai dari arsip faktur penjualan yang berisi data faktur penjualan yang akan diproses sehingga akan menghasilkan arsip surat jalan yang terdapat data-data surat jalan di dalamnya. DFD level 3. Di DFD level 3 ada 2 proses. Yang pertama, verifikasi ketersediaan persediaan, dan yang kedua, pesanan penjualan lengkap. Pesanan pelanggan yang diterima lalu dilanjutkan yang berasal dari di DFD level 1 dilanjutkan di proses 31, verifikasi ketersediaan persediaan. Dengan melihat master data persediaan akan dilakukan validasi. Apabila persediaan tidak ada, maka pesanan akan ditolak. Jadi tidak ada barang karena ketika master data persediaan menunjukkan barang tidak ada. Ketika pesanan penjualan itu lengkap atau tersedia, master data pesanan penjualan dan master data persediaan ini nanti akan otomatis terupdate. Lalu, tanda terima pelanggan dan pemberitaan pesanan penjualan akan dikirimkan kepada pelanggan.
Berikutnya data flow diagram atau DFD. Di dalam flow chart ini dimulai dari pelanggan, di mana pelanggan melakukan pemesanan barang, kemudian pemesanan barang tersebut diterima oleh departemen penjualan. Jadi, ketika departemen penjualan ini menerima order dari pelanggan, dia langsung memeriksa data persediaan, apakah masih tersedia atau tidak. Tentunya melihatnya di kartu persediaan. Ketika barang masih ada, maka departemen penjualan melakukan input order. Input order ini akan langsung masuk ke database penjualan perusahaan. Kemudian, departemen penjualan ini akan mencetak surat order penjualan sebanyak 3 rangkap. Rangkap yang pertama akan diarsipkan. Rangkap yang kedua akan diberikan ke bagian gudang, dan yang rangkap terakhir akan diberikan ke bagian pengiriman. Selanjutnya kita akan masuk di bagian gudang. Bagian gudang ini ketika menerima order penjualan dari departemen penjualan, maka ia akan menyiapkan barang pesanan, kemudian mencatat barang yang sudah dipesan tersebut ke kartu gudang, yang nantinya masuk ke database atau sistem persediaan perusahaan. Nah, dari sistem persediaan perusahaan itu menghasilkan kartu gudang. Kemudian barangnya dikirim. Barang dikirim ini diberikan kepada bagian pengiriman. Bagian pengiriman ketika menerima barang dari gudang dicocokkan dengan order penjualan yang sudah diterima dari departemen penjualan. Kemudian dicocokkan sesuai dengan pesanan pelanggan tadi. Nah, kalau sudah cocok, maka bagian pengiriman ini membuat surat jalan sebanyak 2 rangkap. Rangkap pertama yang diarsipkan, dan yang rangkap kedua diberikan kepada pelanggan. Nah, kemudian departemen akuntansi juga menerima order penjualan. Dari order penjualan ini, departemen akuntansi akan melakukan input jurnal, sehingga akan menjadi jurnal penjualan. Lalu, departemen akuntansi akan membuat laporan penjualan yang nantinya akan dikirim kepada pemimpin. Dan selesai. Berikutnya, analisis kelemahan pengendalian internal perusahaan. Dari perusahaan tersebut, kelemahan-kelemahannya antara lain, yang pertama, penjelasan detail mengenai subsistem masih ada yang kurang, sehingga membingungkan pada saat merancang sistem. Yang kedua, di flowchart tidak ada pembuatan faktur untuk pelanggan, padahal faktur sebagai bukti transaksi sangat penting untuk diberikan kepada pelanggan. Dan yang ketiga, sistem dokumentasi masih kurang baik, sehingga bisa memicu surat pesanan yang palsu. Saran perbaikan dari kelemahan sistem pengendalian internal perusahaan tersebut: 1. Harusnya terdapat tambahan subsistem yang masih kurang, dan melengkapinya dengan tujuan yang sesuai agar tidak membingungkan dalam merancang sistem, dan dapat memperkecil kemungkinan kesalahan pada sistem yang dibuat. 2. Seharusnya ada bagian perusahaan yang bertugas membuat faktur untuk pelanggan, mengingat faktur itu penting, seperti kasir ataupun yang lainnya. Dan yang ketiga, harus dibuatnya pengarsipan bagiannya masing-masing, sehingga sistem yang dibuat baik. Nah, demikian mengenai siklus penjualan di perusahaan Jim & Glenn. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih.